Dari kecil ajarkan mereka untuk seperti itu, jangan dibesar-besarkan urusan dunia. Kadang kita orang tua atau apa menjadikan tugas anak untuk belajar adalah untuk dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para pendengar podcast Sahabat Mahya yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita kedatangan tamu guru kita Ad-Da'ilallah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf yang sudah ada di hadapan kita dan insyaallah akan membahas daripada kitab Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yaitu yang bertema Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yagdi lahu minal a'mar. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu guru kita Al-Habib Ahmad. Assalamualaikum Habib Ahmad. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kembali lagi datang di podcast Mahya. Udah yang kedua kali nih Habib. Insyaallah. Kali ini kita akan bahas kitab Imam Haddad Habib, Sabilul Iddikar. Boleh diceritakan terlebih dahulu latar belakang kitab Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ini, Sabilul Iddikar, apa arti daripada tema kitab tersebut dan tujuannya apa Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sampai mengarang kitab ini, dan nanti kita akan tanya lebih lanjut di umur berapa dan banyak hal-hal yang kita akan tanyakan sama antum. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang asal usul daripada tema kitab Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tentunya salah satu ulama besar dari Al-Ba'alawi yang sudah tidak diragukan lagi ketenarannya dan sudah dikenal di seluruh penjuru dunia, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang disebut dengan julukan Qutbud Da'wati wal Irsyad. Beliau adalah salah satu ulama besar dan juga memiliki karya-karya yang begitu banyak yang sangat bermanfaat kepada umat manusia sampai sekarang ini. Salah satu kitab beliau yang sangat menarik dan sangat enak untuk dibaca oleh kita semua adalah kitab Sabilul Iddikar. Jadi ada dua versi di dalam judul, Sabilul Iddikar wal I'tibar, yaitu dengan cetakan terbaru, tapi yang lama Sabilul Iddikar saja. Tapi sama aja. Bima yamurru bil insan wa yagdi lahu minal a'mar. Jadi beliau memfokuskan tentang fase-fase kehidupan manusia. Cara Sabilul Iddikar, artinya kan Sabilul Iddikar cara untuk kita mengambil suatu pelajaran. Dari apa? Dari fase-fase kehidupan manusia, apa saja fasenya. Nah, di sini beliau menekankan hal tersebut untuk menceritakan kita ini berasal dari mana. Dan untuk apa kita hidup di dunia. Dan tujuan kita kemana. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan filsafat besar di dunia yang orang-orang sekarang, ilmuwan dan yang lainnya, yang mereka tidak tahu tentang Islam, mereka pun tidak tahu tujuan hidup mau ngapain. Hidup di dunia untuk apa? Sedangkan kita seorang muslim harusnya tahu. Nah, beliau menjelaskan ketika seseorang sudah tahu dari awal dari mana dia berasal, kemudian di dunia mau apa tugas dia di dunia, terus dia apa yang akan dialami di masa dia kubur, dan apa yang akan dialami ketika dibangkitkan oleh Allah, dan kemana arah, abadikah dia akan tetap hidup terus atau sudah sirna begitu saja akan hilang, itu harus tahu. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam dasar landasan iman, ya, arkanul iman, antu'minu billahi wal yawmil akhir wa bil malaikatihi wa bi rasulihi bi kutub antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Nah, ini pembahasan juga tentang yaumil akhir. Apa sih yaumil akhir tersebut dan mau ngapain aja kita di sana begitu. Adapun kitab ini dikarang oleh beliau, banyak dari kitab beliau dikarang di usia muda. Ada seperti kitab Risalatul Mu'awanah, usianya masih 20 tahunan. Dan juga ada beberapa kitab yang lain seperti Adab Sulukul Murid, bahkan kemarin kita dengar di usia sebelum 20 tahun.
Adab sulukul murid. Mengarang kitab Dengan usia muda 20 karena tahun. memang beliau berpotensi, ilmunya luar biasa dan juga kemampuannya di dalam Artinya di umur 20 tahun sudah menjadi sosok ulama. Nah, sudah jadi rujukan di saat itu juga. Tapi beliau dalam mengarang kitab ini beda. Ini kitab beliau memang pengen mengalaminya dulu baru beliau mau menuliskan. Tentunya umur kehidupan di dunia. Karena itu beliau di awal mukaddimah kitab ini beliau mengatakan, saya tadinya mau mengarang kitab ini di usia belum sampai 60 tahun. Kemudian saya katakan udah nanti saja setelah saya melalui usia 63 tahun baru saya akan tulis mengenai fase-fase kehidupan manusia. Ternyata ketika beliau tulis ini usia beliau kisaran 66 atau 67 tahun beliau tulis. Dan beliau termasuk ulama yang panjang umur, Allah berikan panjang umur dalam usianya sampai beliau melewati 80 tahun. Masya Allah. Dan ini kitab sangat menarik, penting, dan ada kisah ya mengenai kitab ini. Sebelum kita masuk ke dalam apa sih di dalam kitab ini membahas apa? Yang menarik itu Al Habib Umar bin Hafid pernah bercerita bahwa salah satu karya Imam Al-Haddad yang masuk dan diterjemahkan, hampir semua silsilah kitab Imam Haddad diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain, bahasa Indonesia, bahasa Eropa, bahasa Amerika, bahasa Inggris dan yang lainnya. Kitab ini pernah disebarkan di penjara di Amerika. Ada beberapa penjara diberikan secara gratis kepada mereka untuk membaca, yaitu kitab Sabilul Iddikar. Dan banyak dari mereka yang membaca kitab tersebut memeluk Islam. Allah Akbar. Karena melihat daripada kitab yang luar biasa ini dan juga memberitahukan pertanyaan besar, karena mungkin kita sebagai orang muslim itu sesuatu yang sudah lumrah, sudah tahu bahwa kita hidup di dunia nanti akan dihisab, akan ditanya oleh Allah, nanti akan begini dan akan begitu, itu kita udah tahu. Tapi kalau orang yang tidak mengerti, yang hidupnya cuma urusannya makan, minum dan bagaimana dia bisa menyenangkan hati dia, bagaimana dia nggak tahu dan nggak ingat urusan akhirat, nggak tahu tujuan hidup di dunia, dia hidup akan merasa kosong, walaupun dia punya, tapi dia nggak tahu tujuan. Ketika dia mengerti hal-hal semacam ini akan menjadi potensi besar untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kitab ini bahkan untuk kita yang muslimin untuk membaca. Kenapa kita harus mengerti fase-fase ini? Ketika seseorang sudah tahu dia dari mana, di dunia mau apa, nanti akan sampai dikubur dan bagaimana kondisi dia dikubur dan bagaimana ketika dia nanti di padang mahsyar dan seterusnya, dia akan tahu. Di dunia nggak bakal lalai, nggak bakal dia bilang udahlah saya asal-asal aja, yang penting saya hidup, yang penting saya bisa kerja, yang penting saya makan. Dia nggak bakal begitu. Dia akan tahu harus karena ada tujuan setelah. Ada tujuan. Ketika seorang punya hadaf, punya tujuan, itu yang penting. Hidup terarah. Yang bekerja dia tahu arah kerjanya dan kemana. Yang dia beribadah dia juga tahu arah ibadahnya kemana. Yang dia itu sibuk dengan hal-hal mungkin di mata kita duniawi ya, tapi tahu dia arah karena dia mengetahui tujuan hidupnya. Begitu, Beb. Masya Allah. Jadi ini kitab bagus banget dan ini insya Allah mudah dibaca. Bukan kitab yang perlu orang ngaji sama guru. Kan banyak kitab kan perlulah kita ngaji, apalagi kitab fikih. Berarti bisa dikatakan ini seperti kitab bacaan biasa. Kitab bacaan. Kayak novel bisa atau dibaca. Nah, jadi saya anjurkan pemuda-pemudi untuk semua muslimin muslimat untuk membacanya itu mudah. Bahasanya mudah, pembahasannya nggak sulit dan saya rasa nggak perlu ada bimbingan guru untuk memahaminya gitu. Bahkan tadi antum juga bilang kitab-kitab Imam Haddad sudah banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Betul. Artinya bisa diakses dengan mudah. Diakses dengan mudah ada. Ya mungkin dicari di internet juga banyak. Ya salah satu kitab-kitab yang sudah diterjemahkan banyak sekali bisa didapatkan. Lalu Habib, kita masuk ke dalam lubuk kitab ini. Bagaimana fase-fase pertama di dalam kehidupan manusia mungkin kita tanyakan. Nah itu dia dalam fase yang akan disebutkan, mungkin saya akan sebutkan secara global ya. Di awal kitab tersebut Imam Al-Haddad jelaskan bahwa saya akan menjelaskan tentang fase-fase kehidupan manusia ya, yang disebut dengan a'mar atau umur. Nah, itu terbagi oleh beliau dibagi 5. Masya Allah. Ya, dibagi 5. Yang pertama adalah semenjak diciptakan Nabi Adam sampai kita diciptakan oleh Allah di perut ibu kita. Jadi fasenya dari semenjak Nabi Adam diciptakan sampai kita dilahirkan. Sebenarnya kalau bab ini beliau mau panjang itu bakal panjang lebar.
Panjang sekali. Tapi berusaha untuk Tapi ringkas. beliau juga meringkas aja karena mau ngambil intinya saja, yaitu manusia itu ya inti daripada pembahasan di bab awal itu bahwa kita perlu tahu bahwa setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebenarnya sebelum jadi manusia dengan tubuh jasmani, kita ruh dulu. Kita ruh. Jadi ciptaan Allah kita kan tergabung antara jasad dengan ruh. Ruh itu diciptakan oleh Allah lebih awal dibandingkan jasad. Ruh dulu. Kemudian ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan jasadnya saja, Allah tiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Kemudian Allah titipkan semua dzurriyyah keturunan Nabi Adam di dalam sulbi. Sulbi daripada Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu, setelah Allah ciptakan, beliau ceritakan di sini bahwa mereka semua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum, dalam Al-Qur'an disebutkan wa asyhadahum ala anfusihim. Jadi disebutkan di sini di Wadi Na'man, di dunia, di bumi. Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari Nabi Adam dzurriyyahnya. Arwahud dzurriyyah. Semuanya satu tempat. Kemudian Allah tanya kepada mereka semua, alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka semua menjawab dengan satu serentak, dengan satu jawaban, qalu bala, iya ya Allah. Nah ini masa-masa ini kan kita lupa, kita nggak ingat, kita ingat kita dulu pernah janji sama Allah, nggak pernah ingat. Iya, betul. Iya memang, karena nanti inna kunna an hadza ghafilin, kita kapan bisa ingatnya, benar-benar ingat nyata ketika kita sudah keluar dari jasad ini, baru ingat, oh iya kita punya janji. Nah, untuk mengingatkan janji tersebut Allah utus para nabi kepada kita, sehingga tugasnya Nabi mengingatkan perjanjian kita dengan Allah. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan wa an i'buduni hadza siratal mustaqim. Tugas kalian adalah, bukankah saya telah mengambil perjanjian kepada kalian wahai anak Adam untuk tidak menyembah setan tetapi untuk menyembah Allah? Mana janjinya? Kapan kami janji? Nah itu kalian sudah janjikan hal tersebut, diingatkan oleh para nabi. Dan juga dalam riwayat di sini juga ada yang menarik, yaitu malaikat ketika melihat manusia segitu banyaknya dan melihat ukuran bumi, kata malaikat, ya Allah, innal arda la tasa'hum. Muka bumi ini nggak bakal cukup mereka banyak banget ini. Kata Allah, inni ja'ilun mautan. Aku jadikan ada mati. Jadi mereka gantian, nggak hidup bareng semua. Kata Allah, kata malaikat, idzan saya amalun, kalau begitu mereka akan beramal karena tahu ada kematian ya Allah. La inni ja'ilun fihim amal. Nanti mereka ini punya angan-angan, punya lupa mati. Jadi mereka kepikiran, mereka kayak hidup selamanya. Makanya orang kalau hidup di dunia, walaupun tahu dia 60 tahun atau 70 tahun atau 100 tahun, tetap aja pengen ini, pengen itu. Nah itu, ada sesuatu yang memang Allah letakkan di dalam manusia. Kalau dia sadar bahwa dia hidup sementara doang, sebenarnya dia nggak bakal betah di dunia, nggak bakalan seneng. Ya begitu. Itu fase dari pertama. Kemudian beliau juga membawakan mengenai keutamaan, sebagian satu hadis lah dari keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang khulasahnya, intinya Nabi Musa alaihissalam membaca Taurat dan munajat kepada Allah bahwa ada umat yang mulia. Siapa umat itu? Itu umatnya Nabi Muhammad. Dzalika ummatu Ahmad, tilka ummatu Ahmad, tilka ummatu Ahmad. Setelah itu dia melihat mereka bisa begini, mereka punya begini, mereka begitu. Kata Nabi Musa, ij'alni min ummati Ahmad. Jadikan saya sebagai umatnya Nabi Muhammad ini. Kata Allah, nah, Nabi Musa itu punya tugas sudah sebagai Rasul. Ini ada umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman yang akan diberikan. Kemudian fase di mana manusia akan ditiupkan di dalam perut ibunya. Kan sebelum lahir kita ditiup ruh kita di dalam perut ibu. Ya, dan itu sudah dijelaskan dalam hadis Rasul SAW. Jadi ini semua yang dibahas oleh beliau itu semua berdasarkan hadis dan Quran. Nggak keluar, cuman ini diringkas, dirangkum. Ketika kita hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan Muslim, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu mudghatan mithla. Setiap orang itu akan diciptakan oleh Allah 40 hari sebagai nutfah, sebagai setetes darah, setetes daripada mani, kemudian diproses, fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Jadi kita ini fulan bin fulan akan lahir, sudah ada ruhnya, sudah ada.
Jasadnya belum dibikin. Setelah dibikin, dikeluarkan ruhnya dia. Tiupkan ke situ. Setelah ditiupkan ruhnya, dituliskan, dicatatkan. Bikat birizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun wa sa'id. Rezekinya, amalannya, ajalnya, kapan dia akan mati. Wa syaqi au sa'id. Dia akan masuk ke dalam neraka atau surga. Artinya ruh dan ketentuan manusia ini udah ada paketannya. Sudah ada. Tinggal jasadnya kalau udah jadi tinggal Jadi dimasukin. ditaruh dan diterapkan. Subhanallah. Diciptakan manusia. Lahirlah manusia. Nah, di sini masuk ke fase kedua. Fase pertama kan tadi kita bilang Nabi Adam sampai dia dilahirkan. Fase kedua dari semenjak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Dan ini adalah fase terpenting bagi manusia. Paling harus dia perhatikan. Karena ini namanya manatut taklif. Huna manatut taklif. Ada taklif dari Allah, ada tugas dari Allah. Memang dibikin dia itu lupa, artinya lahir, nggak tahu apa-apa, ya. Kemudian Allah SWT beri, dan juga itu bertahap. Allah SWT tidak kasih langsung manusia lahir di dunia langsung ngerti semuanya, enggak. Tahap dari lahir. Nah, di sini menarik dari kitab ini luar biasa. Dalam fase ini Imam Al-Haddad jelaskan tugas kita untuk anak kecil ketika lahir, sunnahnya apa? Jadi nyambung gitu. Sambil ngingetin sunnah-sunnah dan kebiasaan yang dilakukan jadi oleh Nabi Muhammad. Nanti orang tuanya cari tukang susu yang bagus, menyusuinya dengan baik, karena susu juga mempengaruhi daripada anak tersebut, makanan yang halal. Kemudian dididik ketika usia 6 tahun, 7 tahun, mulai mengerti, perintahkan untuk sholat. Beliau sampaikan tahapan. Dan mana titik berat bagi orang tua, tugas orang tua untuk mengajarkan dan mendidik anaknya. Itu dijelaskan sama beliau. Karena penting, orang tua kadang-kadang nggak yang penting sekolah, nggak. Di sini ada suatu urusan yang penting diperhatikan oleh orang tua dari umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dari masa-masa tamyiz sampai baligh, itu penting sekali. Masa di mana dia mulai berakal, tetapi belum baligh, belum sampai taklif. Nah, disinilah tugas peran orang tua untuk mendidik dia. Ya, apa saja yang perlu dididik secara global, secara global beliau sampaikan, yaitu tentang mengagungkan agama, ya, mengetahui global maksiat yang tidak boleh dilakukan. Itu penting, mengagungkan para rasul, mengagungkan apa yang harus diagungkan, bahkan menanamkan di dalam diri mereka untuk tidak cinta dunia. Ajib. Dari kecil ajarkan mereka untuk seperti itu, jangan dibesar-besarkan urusan dunia. Kadang kita orang tua atau apa menjadikan tugas anak untuk belajar adalah untuk dunia. Kita dapati orang tua bilang ke anaknya, anakku sekolah, kalau kamu sekolah nanti kamu bisa dapat uang banyak, bisa kerja. Akhirnya tujuan ilmu nggak sampai kepada tujuan utamanya, yaitu pengetahuan. Dan untuk diamalkan bukan, tetapi tujuannya terfokus dunia. Bagaimana saya bisa hidup dunia dengan benar, tapi akhirat yang lebih penting. Artinya peran orang tua di dalam memberikan pembicaraan doktrin, ya, bisa dikatakan itu sangat penting, Habib, ya. Penting, karena itu kan masa-masa di mana dia akan menerima. Kalau sudah sampai masa baligh dan melewatinya, itu sulit sekali. Bagi orang tua untuk mulai mengarahkan itu sulit. Untuk mendidik gak bisa. Bahkan paling-paling dia cuma mengasih arahan-arahan aja dari jauh. Makanya ada perkataan orang tua atau ibu adalah madrasah pertama untuk orang tua, untuk anak-anaknya, ya. Sahih. Al-madrasatul ula. Jadi orang bisa aja divonis neraka, tapi karena dia punya orang soleh, orang yang dekat sama Allah, ya Allah itu teman saya, ya udah masukin surga. Bisa begitu, bisa.